Nama Indonesia disinggung Rusia dalam ketegangan lawan Ukraina. Singgung soal obat hingga militer Amerika Serikat. Ada apakah gerangan? Pertempuran antara militer Rusia dengan Ukraina kini telah memasuki penghujung bulan Maret 2022. Hal itu artinya perang antara militer Rusia dengan Ukraina ini sudah berjalan hampir 1 bulan lamanya. Namun sampai detik ini belum ada tanda-tanda akan adanya perdamaian ataupun gencatan senjata dari dua belah pihak. Bahkan diketahui meski perundingan tengah dilakukan oleh dua belah pihak, tetapi belum juga menemukan titik temu untuk menyelesaikan perang Rusia versus Ukraina ini. Lebih lanjut, baru-baru ini nama Indonesia ikut terseret dalam pusaran konflik yang terjadi di Eropa Timur tersebut. Tak sampai di situ saja, Indonesia disinggung soal obat-obatan yang diterima oleh militer Ukraina. Disebut-sebut obat-obatan tersebut diberi oleh sekutu negara-negara barat, yakni Amerika Serikat. Ternyata Indonesia sempat menerima bantuan serupa seperti apa yang didapatkan oleh Ukraina saat ini. Hal itu menjadi sorotan Rusia terhadap perlakuan Amerika Serikat kepada Ukraina baru-baru ini. Lalu apa hubungannya dengan Indonesia hingga terseret dalam konflik ini? Kepala Pasukan Perlindungan Radiasi Kimia dan Biologi Rusia, Igor Kirillov, mengatakan Amerika Serikat telah menguji obat-obatan yang belum disetujui di Amerika Serikat dan Kanada pada prajurit Ukraina. Dia menyampaikan pihaknya akan terus mempublikasi informasi tentang penelitian yang melibatkan personel militer Ukraina. Saya ingin mencatat bahwa pekerjaan seperti itu dilarang di Amerika Serikat dan dilakukan oleh Kementerian Pertahanan Amerika Serikat di luar negeri, kata Kirillov dikutip dari kantor berita Rusia TASS Kamis 24 Maret 2022. Kami telah menyebutkan studi yang merupakan bagian dari proyek UP8 yang melibatkan lebih dari 4.000 orang, tambah dia. Kirillov menjelaskan menurut data yang dipublikasi di media Bulgaria, sekitar 20 tentara Ukraina tewas dan 200 lainnya dirawat di rumah sakit selama eksperimen di laboratorium Kharkov saja. Dokumen yang diperoleh mengonfirmasi upaya yang menguji obat-obatan yang sebelumnya tidak diuji, yang tidak menjalani prosedur persetujuan di Amerika Serikat dan Kanada, ungkap dia. Kirillov mengatakan bahwa pendekatan yang tidak dapat diterima seperti itu dengan persetujuan diam-diam dari pemerintah Amerika Serikat merupakan bisnis biasa bagi perusahaan farmasi besar. Dengan demikian, pemerintah Indonesia pada 2010 menghentikan kegiatan US Navy Medical Center di Jakarta karena banyak pelanggaran, kata dia. Pekerjaan yang dilakukan Amerika Serikat di fasilitas ini melangkah di luar program penelitian yang disepakati, karena mereka melakukan pengambilan sampel biologis dan menolak memberitahu pemerintah Indonesia tentang hasil yang dicapai, ujar Kirillov. Kirillov mencatat bahwa bahan yang mereka terima digunakan untuk kepentingan perusahaan farmasi yang berafiliasi dengan Pentagon, Gilead, yang menguji obatnya di negara-negara yang mencakup Ukraina dan Georgia. Saya ingin menarik perhatian Anda pada fakta bahwa jumlah laboratorium biologi di Amerika Serikat tidak dapat dibandingkan dengan negara lain, kata Kirillov. Menurut Kementerian Luar Negeri Cina, mereka atau Amerika Serikat mengendalikan 336 laboratorium di 30 negara di luar yurisdiksi nasional, tuding dia. 事关各国安全利益的重大问题。任何生物军事活动的信息线索，都应当引起国际社会的高。 Menurut Kirillov, Kementerian Pertahanan Rusia percaya bahwa informasi yang masuk membuat perlu untuk mencari klarifikasi dari Washington sebagai bagian dari penyelidikan internasional mengenai tujuan sebenarnya yang dikejar oleh laboratorium bio Amerika Serikat.